Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pet lover yang bersedia. Kali ini saya akan menunjukkan hewan peliharaan saya, yaitu kalajengking cuka. Kalajengking cuka ini sukanya di dinding-dinding yang belum diplaster, dan dia sukanya itu di sela-sela. Kalajengking cuka itu ada gunanya juga ya buat di rumah-rumah kita. Kalajengking cuka itu suka makannya itu kecoa yang biasa di rumah-rumah. Makanya ya, kalau Anda melihat kalajengking cuka ini di sela-sela bata atau tembok rumah, itu jangan dibunuh ya, karena kalajengking cuka ini ada gunanya untuk menghalau atau membasmi kecoa-kecoa yang berada di rumah kita. Nah, itu ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan kayak apa dari kalajengking cuka ini. Selain itu juga kalajengking cuka ini kalau merasakan terancam, dia akan mengeluarkan cairan yang sangat baunya itu begitu pekat, sehingga kalau ada musuh atau hewan-hewan yang mau mendekat, dia akan menjauh, ataupun manusia yang akan menangkapnya, dia akan menjauh karena tidak kuat akan bau dari kalajengking cuka ini. Ini ya teman-teman, lihat ya, nanti kita akan buka kayak apa wujud dari kalajengking cuka ini. Sekali lagi, misalkan ada yang bertanya, bang, buat apa pelihara kalajengking cuka? Kalajengking cuka ini bisa buat edukasi atau pengetahuan ya, mengenai dari pola hidupnya, makannya, ataupun cara beranaknya dan lain-lain. Tentunya pelihara kalajengking cuka ini biar bisa berkembang biak, nanti bisa dilepas di tempat bata-bata. Dan kegunaan dari kalajengking cuka ini adalah untuk menghalau atau membasmi kecoa-kecoa yang berada di rumah kita. Misalkan rumah kita banyak kecoanya, biasanya ada hewan kalajengking cuka seperti ini. Dan hewan seperti ini sukanya di tempat yang lembab ataupun dingin ataupun agak basah. Nah, dari itu ya teman-teman, kalau melihat kalajengking cuka ini jangan dibunuh, biarkan saja, nggak usah diusik atau dibiarkan, ditangkap, dibuang juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Lihat aja ini ya, kalajengking cukanya kayak apa. Ini ya, kita akan buka kayak apa isi dari box ini ya. Ini adalah isinya adalah kalajengking cuka. Kalajengking cuka ini selain aromanya ya, karena aromanya itu berupa cairan, cairannya yang berbau pekat, dan terdapat di dalamnya ini ada kecoa-kecoanya ya. Kecoa ini adalah makanan dia. Kalau dikasih selain kecoa bisa sejenis hewan, tentunya hewan serangga gitu ya teman-teman. Nih kita pisah dulu ininya apa kecoanya, biar dia itu tidak lepas, tidak lari. Karena kecoa ini juga sudah betah di sini, sudah beranak pinak di sini, jadi pas buat ngasih makan si kalajengking cuka ini. Jadinya aman, kita tidak setiap hari ngasih makan kayak gitu kan. Sudah secara alami si kecoanya itu tinggal di sini dan beranak pinak, jadilah makanan utama si kalajengking cuka ini. Kita pindahin dulu batu bata ini biar si kecoa ini aman, tidak lari kemana-mana ya, karena ini buat pakannya. Kita pindahin ke kandang sebelah saja ini biar dia itu tidak kabur. Nah, ini dia si kecoanya ya. Kecoa ini adalah makanan dari kalajengking cuka ini. Kalajengking cuka ini adalah kalajengking yang betina. Ini yang jantannya sedang berada di dalam sini, juga kadang berada di sebelah sini. Tuh telurnya ya, kelihatan ya teman-teman. Si kalajengking cukanya itu sedang gendong telur. Jadi nanti dia itu kalau sudah menetas, dia itu digendong induknya, pada nempel di badan induknya itu. Jadi pada nempel di punggung, di punggung sama di perutnya si kalajengking cuka ini. Karena sebelumnya saya juga pernah pelihara dari pencampuran penjodohan, bertelur sampai pada menetas. Nanti anaknya itu pada di punggung itu ya, ngerubungin perutnya si ibunya, induknya. Mungkin di saat bonceng atau di perut ibunya itu, di luar badannya itu ya, nempel di badannya, pas jalan dia itu ada mangsa atau makanannya dia, lalu ditangkap, dimakanin sama anak-anaknya kayak gitu mungkin. Ini sedang saya pelajari mengenai kehidupan dari kalajengking cuka ini. Walaupun hal sepele kayak gini, tapi juga kadang bisa jadi ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jangan disepelekan, karena kalajengking cuka ini sangat berguna bagi siapapun tanpa disadari, tanpa secara langsung ya. Karena kalajengking cuka ini suka memakan hewan-hewan serangga, seperti utamanya itu adalah kecoa rumahan. Kalau melihat kalajengking yang seperti ini nih ya bentuknya ya, di rumah Anda itu di sela-sela itu jangan dibunuh. Wujudnya seperti ini nih. Nah, wujudnya seperti itu teman-teman ya. Tolong dipahami.
kalau di rumah jumpai kalajengking seperti ini, mohon jangan dibunuh. Tuh perutnya itu yang putih-putih itu adalah telurnya, yang nantinya kalau sudah menetas dia akan digendong di perut ibunya ini atau induknya ini. Ini di tanggal 17 November 2025 ya teman-teman. Diingat-ingat ini tanggal 17 November 2025, masih proses bertelur, belum menetas, sambil kita tunggu proses dia itu menetas. Itu ya teman-teman, wujud dari kalajengking cuka yang sedang bertelur, gendong telur kayak gitu. Biasanya itu ya kalau hewan-hewan kalau bertelur kan antaranya dierami sama dikubur ya, tapi ini malah digendongin sama induknya. Tuh, jelas kan? Inilah wujud dari kalajengking cuka. Tuh telur-telurnya banyak, kemungkinan lebih dari 30-an butir itu ya teman-teman ya. Nah itu kalau dilihat dari ininya sih, telurnya itu ditempelin di perut induk di bagian bawah. Nanti kalau sudah menetas kita lihat ya kayak apa. Pasti dianya itu bergerombol nempel di perut si induk ini. Lumayan agak ngeri-ngeri kayak gitu ya. Perut induk itu dirubung sama anak-anaknya yang kecil-kecil. Terus kita sambil tunggu proses penetasan ini. Oke teman-teman, tuh sedang mungkin ini pindah posisi ya. Tuh telurnya putih seperti itu, mantap sekali. Ini proses penjodohan secara otodidak ya, karena kalajengking cuka kayak gini identiknya ya, kalau gede itu betina, kalau yang kecil itu jantan. Nah pas saya menjodohkan itu seperti itu, yang kecil dicampur sama yang gede, nggak taunya beberapa harinya itu udah bertelur seperti ini teman-teman. Tuh sedang ganti posisi ya, pindah posisi mungkin. Ini aku media wadahnya ini box es krim sama pasir yang dibasahin kayak gini. Jangan sampai kering, kalau sampai kering dia akan mati. Dan juga jangan ditaruh air, karena ditaruh air nanti dia kemasukan atau basah dia akan mati. Maka jalan satu-satunya cara peliharanya adalah media pasir ini dicepretin, disemprot, dimos pakai air ya, diembun. Akhirnya basah seperti ini. Nantinya kalau dia pas haus, jilatin dari air-air yang agak basah di bawah pasirnya itu. Untuk kandang kalajengking cuka itu medianya seperti ini ya, bekas box es krim seperti ini teman-teman. Ini paling aku kasih celah udara paling beberapa ini, antara paling kira-kira segini 1 atau 2, 3, nah gitu, kanan kiri, depan belakang. Terus untuk tutupnya seperti ini, lubangnya seperti ini ya, biar dia itu tidak meloloskan diri. Untuk ukuran lubangnya seperti ini ya teman-teman. Ini bagian dalamnya, ini bagian luar. Nah seperti ini untuk wadahnya. Jika dia itu mungkin agak panas, biasanya dianya ini tutupnya ini akan mengembun atau berair kayak gitu. Tapi tenang, embun air itu nantinya akan jatuh lagi dan akan membasahi pasir-pasir yang di bawah dan akan berguna lagi bagi si kalajengking ini. Jadi pasirnya nanti tidak kekeringan, karena kalau nyampe kekeringan tidak dikontrol kelembaban basahnya, si kalajengking cuka ini nanti akan mati teman-teman. Mungkin gitu aja ya. Semoga pengetahuan atau edukasi dari saya mengenai kalajengking cuka ini berguna pengetahuannya bagi Anda atau bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.